Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang kami hormati para undangan, Bapak Ibu sekalian, tentunya marilah kita bersyukur. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi di tempat yang cukup memadai lah, ya memadai, dan alhamdulillah cuaca juga. Saya diundang oleh Bapak Ustadz Iwan sebagai penyelenggara kegiatan ini. Saya sendiri apa yang mau saya sampaikan, mohon maaf nanti apabila kurang berkenan, tapi setidaknya bisa menambah wawasan daripada Bapak Ibu. Dengan tema sosialisasi pengobatan lahir dan batin. Di sini saya akan mengupas sedikit tentang batinnya, ya, tentang batinnya, karena tidak sedikit masyarakat kita itu banyak yang berasumsi bahwa sesuatu gejala atau sensasi sakit yang tidak terdeteksi penyakit oleh medis itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang gaib, ya. hampir semuanya, 90% selalu mengaitkan dengan hal-hal gaib, yaitu dengan seperti santet guna-guna atau dikerjain orang atau apapun, ya seperti itu. Betul nggak? Ya. Karena apa? Sudah pusing, lari ke dokter A ngomong begini, dokter B ngomong begini, dokter C ngomong begini, beda, tapi ujung-ujungnya tidak sembuh. Atau ke ustaz yang notabene dia tersebut berperan sebagai keilmuannya, menerapkannya untuk penyembuhan batin, tapi medianya menggunakan hal-hal yang sebenarnya di luar keislaman, ya, di luar hal-hal yang tidak sesuai syariat, ya. Walaupun casingnya kiai, walaupun casingnya ustaz, dengan bahasa, oh iya ibu disantet, oh iya ibu diguna-guna, oh untung ibu kuat, ini sudah lama, kalau nggak kuat, ini ibu sudah parah, ini sudah nggak ada. Nah, selalu bahasa itu. Datang lagi ke paranormal yang lain, wah ini jinnya terlalu kuat, ini rajanya jin, tapi ujungnya sembuh juga enggak. Ya, jadi hanya bahasa-bahasa itu yang kita terima setiap datang ke paranormal, datang ke ustadz, ke kiai, menyembuhkan tidak, tapi justru semakin mengotori hati kita, ya, semakin menambah keyakinan kita bahwa penyakit kita ini adalah penyakit sesuatu yang dibuat orang, ya. Ini kayaknya yang kerjain bukan orang jauh, Bu, atau Pak, ini kayaknya teman kantor sendiri. Nah, akhirnya mikir, siapa ya yang punya masalah sama saya ya? Nah, akhirnya nebak-nebak, di situ timbul sudut negatif lagi, nambah lagi, ya. Atau ini ciri-cirinya teman kantor yang rambutnya agak gelombang-gelombang gitu, Pak. Oh iya ya, wah nggak nyangka itu si A, di depan saya orangnya baik, ternyata di belakang saya dia ngerjain saya begini. Akhirnya kita mencari suatu alasan pembenaran. Tak pikir apa ya, oh pantesan kayaknya dia tuh iri sama saya, begini. Nah, akhirnya kita timbul asumsi-asumsi yang negatif terhadap seseorang. Dan itu semua bukan menyelesaikan masalah, ya, bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah, ya. Saya jamin penyakit yang dirasakan yang tidak terdeteksi oleh medis, apabila kita datang ke seseorang, ya, atau kita hobi datang ke seseorang, ke tempat-tempat yang, ya, notabene bisa disebut dukun, paranormal, apalah semuanya, yang ujung-ujungnya bahasanya, iya kamu disantet, iya kamu diguna-guna, iya kamu dikerjain orang, ujung-ujungnya saya jamin tidak akan sembuh, malah justru bertambah parah, ya, karena apa? Bahasa-bahasa mereka, bahasa-bahasa apa yang kita dengar itu sebenarnya terekam, ya, terekam oleh batin kita, bukan oleh otak kita.
Kalau terekam oleh otak kita, itu dalam 1 jam 2 jam selesai, hilang. Tapi kalau terekam dalam batin kita, ya, itu akan menjadi sebuah data, ya, sebuah data bahwa saya ini diguna-guna, saya ini disantet. Nah, pada saat ada keyakinan, ada data di dalam alam bawah sadar kita bahwa kita disantet, saya diguna-guna, disitulah, ya, tubuh kita akan mengalami kesakitan yang lebih dari yang kita rasakan. Ya, yang tadinya mungkin nyerinya cuma 30%, nyerinya bisa nambah menjadi sekian persen, bahkan yang tadinya nyerinya cuma di dada bisa nambah di kepala menjadi migrain, kaki menjadi berat, ya, pundak menjadi, semuanya nggak dalam satu titik, pindah-pindah sakitnya. Ada yang pernah mengalami sakit pindah-pindah di sini? Ada nggak? Sakitnya pindah-pindah, kadang di sini, kadang di sini. Bingung, ini sensasinya sensasi gaib, sensasi kayaknya ini sesuatu yang nggak jelas nih. Ya, badannya panas, sesek, tahu-tahu sesek, ya, dada panas, punggung panas, tahu-tahu lari ke kaki, kepala panas, ya, tahu-tahu kepala muter panas. Ya, dan di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sakit. Ya, penyakit itu adalah kondisi abnormal, ya, kondisi abnormal tertentu, ya, yang menyebabkan reaksi negatif terhadap sebuah struktur tubuh, sebagian tubuh atau keseluruhan tubuh. Ya, kondisi abnormal. Ini saya rujuk kondisi abnormal. Kondisi abnormal berarti sesuatu yang tidak normal. Ya, sesuatu yang tidak normal itu bisa dari ketidakseimbangan enzim dalam tubuh, ya, dari kerusakan sel-sel dalam tubuh, bisa juga terkumpulnya energi negatif yang terlalu banyak di dalam tubuh kita. Ya. Nah, saya kalau yang secara fisik itu adalah sesuatu yang bisa dideteksi dan bisa diatasi oleh medis. Tapi kalau sesuatu, ya, yang disebabkan oleh ketidaknormalan daripada energi, ya, itu dokter tidak mungkin bisa. Orang berobat ke dokter tidak 100% sembuh, betul nggak? Ya, tidak 100% sembuh. Ya. Nah, energi ini saya kaitkan dengan batin, ya, saya kaitkan dengan batin. Kalau bisa disebut adalah penyakit psikosomatis, ya, penyakit psikosomatis, ya, yaitu penyakit yang diakibatkan daripada pola pikir kita. Ya, pola pikir kita yang selalu negatif, ya, selalu negatif, akhirnya menjadi sebuah keyakinan, ya, sebuah keyakinan atau sesuatu yang tidak kita sadari. Ada seseorang punya masalah dengan orang, ribut, ya, ribut, pada saat ribut, si B ini mengatakan, kurang ajar kamu, santet kamu, ya, besok jangan bilang saya kalau kamu nggak sakit. Ya, tersantet kamu. Pada saat dia bilang tersantet kamu, ya, orangnya sedang dalam kondisi gelombang otak, sedang dalam kondisi terbengong atau ketakutan. Ya, disitulah terbukanya alam bawah sadar. Ya, pada saat alam bawah sadar itu terbuka dan kata-kata itu masuk, ya, walaupun cuma sebentar santet kamu, ya, ada ketakutan yang luar biasa dan dipikirkan, ya. Padahal si B ini nggak ngapa-ngapain, cuma hanya gertak sambal saja. Ya. Besoknya dia sakit, ya, dadanya sesek, nggak bisa napas, ya, kepala muter, berobat ke dokter nggak ada masalah. Akhirnya ingat, wah, kemarin orang itu bilang ke saya, jangan-jangan saya disantet beneran. Nah, berobatlah ke dukun atau orang pintar, iya, bapak disantet atau ibu disantet, wah, tambah parah lagi. Ya, itu contoh bahasa-bahasa yang kurang baik yang kita terima, diserap, disek oleh alam bawah sadar. Jadi apa yang ada di batin, apa yang ada di otak, semua itu masuk ke alam bawah sadar, diolah, ya, diolah dan dijadikan sebuah data untuk apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah sudah ada di alam bawah sadar kita, ya, sudah ada di alam bawah sadar kita. Kalau program-program data-data yang ada di alam bawah sadar kita semuanya bagus, kita pun akan bagus. Kalau jelek,
yakin akan jelek. Makanya hati-hati, anak kurang ajar, dasar anak durhaka. Kalau anak itu mendengar dan ada celah di situ masuk ke alam bawah sadar, atau bahasa itu diulang-ulang, ya, masuk ke alam bawah sadar, dijamin anak itu akan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ibu itu, oleh orang tua itu. Dasar anak bajingan, yakin anak itu akan jadi bajingan. Ya. Jadi kalau misalkan kita memberikan nasihat sama anak, berikan bahasa-bahasa yang baik. Ya. Makanya pada saat itu orang tua kita ya menina bobokkan anaknya ya pada saat menjelang tidur. Posisi alam bawah sadar terbuka itu adalah ya pada saat kondisi menjelang tidur, punya anak yang masih balita itu masih sangat rawan alam bawah sadar terbuka. Berikan sugesti bahasa-bahasa yang baik. Jangan pernah dihardik, jangan pernah dimarahin dengan bahasa-bahasa yang kasar. Itu luar biasa Pak efeknya. Jangan salahkan anak ini kalau menjadi anak yang durhaka, anak yang bajingan, anak yang luar biasa nakalnya. Kalau kita sering dasar anak nakal, dasar anak nakal, dasar anak nakal, itu bahasa sering diulang, ya, bahasa yang sering diulang, ya, namanya repetition power. Repetisi power itu adalah kekuatan ulangan, ya, kekuatan kata yang diulang itu luar biasa. Setiap kita ngomong tuh anak dasar anak nakal, dasar anak nakal, dasar anak nakal, masuk alam bawah sadar, anak itu pasti akan nakal. Makanya sebutlah dengan bahasa-bahasa anak soleh, anak baik, anak apa seperti itu. Ya. Ini tentang bab alam bawah sadar. Nah kita kembali lagi ke masalah penyakit tadi. Kita meyakini bahwa kita ini disantet. Datang ke orang satu ngomong iya ibu disantet, tapi pulang tambah parah. Datang lagi ke kiai ini, wah ini ada jinnya, sembuh tidak, tambah parah. Datang lagi ke orang lain, ya iya ini jinnya, wah yang nyontet begini. Jadi bukan bahasa positif yang didapatkan, tapi justru tambah kotor, ya ruang batin kita yaitu alam bawah sadar itu dikotori dengan sangkaan-sangkaan, dan itu menjadi sebuah keyakinan dan tertanam dalam alam bawah sadar. Penyakit tambah parah, penyakit tambah parah. Bawah sadarnya si pasien, insya Allah ya, dengan ridha Allah penyakit itu akan hilang. Orang yang datang ke saya 90% sembuh, ya, 90% sembuh. Itu bukan penyakit yang baru kemarin sore, penyakit yang sudah lama, yang secara medis dokter sudah bingung, ya, secara medis dokter sudah bingung, yang selama ini mereka menebaknya ini adalah santet. Pak, saya kayaknya disantet begini. Ibu kata siapa disantet? Kata ini, tapi kayaknya begini. Kok katanya saya meriksa aja dulu, saya megang aja dulu, ibu sudah ngeklaim kalau saya santet. Ya, ini udah menjasti diri bahwa saya ini disantet. Nah itu banyak yang pemahaman seperti itu tuh. Padahal santet itu kita yang menyakiti diri kita sendiri, yang menyakiti hati kita sendiri itu kita. Ya. Makanya selalulah berpikir positif. Ya. Ini dikaitkan dengan apa ya? Alam semesta, ya, alam semesta. Bahwa alam semesta ini mempunyai sebuah alam semesta ini adalah sebuah ruang energi yang luar biasa, ya, ruang energi yang luar biasa. Alam semesta ini adalah apa? Energi besar. Kita adalah bagian daripada energi itu sendiri. Mikro, kalau bahasa apa sih ya? Filosofi Jawanya disebut jagat gede, jagat cilik. Ya, ada yang saya pernah mendengar itu ya, jagat gede, jagat cilik ya. Nah, Buana Agung, Buana Ali itu kan hanya istilah, ya. Buana Agung itu alam jagat raya, ya. Buana Ali itu diri kita, ya, diri kita. Apa yang ada di alam semesta itu ada dalam diri kita, ya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan, kita bisa menguasai diri, kita bisa mengenal diri kita sendiri, jati diri kita, sejatinya kita, udahlah. Ya. Apapun yang kita inginkan, insya Allah. Karena Allah sudah bersama kita, sejatinya kita bisa. Nah, jadi alam semesta ini, ya, itu adalah kumpulan
dari berbagai macam energi, baik positif maupun negatif, ya sama dengan diri kita. Ya. Siapa yang bisa menghubungkan diri kita dengan alam semesta, dengan energi makro? Kalau kita mikro, bagaimana cara menghubungkan energi mikro dan energi makro? Yaitu ya dengan selalu berprasangka positif. Kalau kita ingin mendapatkan sebuah energi yang positif dari alam semesta, ya pancarkanlah ya pemancar kita. Kita punya pemancar nih. Kalau kita lihat nih Pak ya, di otak kita ada pemancar. Di otak kita ada pemancar untuk menghubungkan ke alam semesta. Ya, alam semesta bisa diirikan dengan alam ketuhanan, ya, sang pencipta. Nah, kalau kita memancarkannya positif, yang kita serap juga sesuatu yang positif. Kalau kita memancarkannya sesuatu yang negatif, yang kita terima juga negatif. Karena hukum elektromagnetik, bioelektromagnetik adalah hukum saling tarik menarik dan saling tolak menolak secara dinamis. Dinamis itu terus menerus. Ya. Jadi kalau mereka akan selalu menarik sesuatu yang sejenis. Positif ditarik positif, negatif ditarik negatif. Positif akan menolak negatif. Ya, dengan cara apa? Bagaimana Pak caranya kita memancarkan biar kita selalu dapat yang positif? Selalu ikhlas, selalu pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu tanda alat suatu cara kita untuk memancarkan biar kita energinya itu yang kita serap adalah positif, ikhlas dan pasrah. Nanti yang kita dapat apa? Kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman, semua yang positif. Berkecukupan, ya rezeki mengalir dengan terasa, pintu-pintu rezeki dibukakan dari semua penjuru. Itu terus apa Pak? Biar kita pancaran apa sih bahasa antena kita nih memancarkan biar yang diterima itu yang biar yang kalau bisa menerima negatif itu apa? Hati kita selalu dengki, ya dengki sama orang, ya berprasangka jelek sama orang. Selalu hal-hal yang memfitnah orang yang jelek, itu kita sedang memancarkan pancaran negatif, dan yang akan kita dapatkan nanti adalah hal-hal yang negatif, ya hal-hal yang negatif, yaitu contohnya susah, sakit, ya sakit yang tidak terdeteksi itu adalah karena kita memancarkan energi negatif, ya. Atau bisa sakit yang terdeteksi, bisa sakit medis juga bisa, karena kita selalu memancarkan energi. Makanya selalulah kita berbuat bahwa selalu berusaha agar pancaran apa yang menjadi antena kita itu adalah selalu bermuatan positif, biar yang kita terima adalah hal-hal yang positif. Itu nah, itu kaitannya seperti itu Pak ya, teori dasarnya seperti itu ya. Selalulah berbuat positif ya, berbuat selalu berbuat baik, tebarkan kasih sayang, selalu bahagia. Nah itu adalah cerminan-cerminan kebahagiaan, hal-hal yang positif, agar kita juga mendapatkan hal-hal yang positif juga dari alam semesta. Ya, Kakang Andi Nugroho, saya tinggal di Perum Banjarwangunan. Kalau di daerah Lobunta ya, di daerah Lobunta. Dan alhamdulillah saya mengasuh sebuah padepokan, yaitu Padepokan Al-Batin Al-Wali. Ya, di situ padepokan adalah padepokan bukan padepokan hanya berorientasi kepada bela diri ya, tapi padepokan yang orientasinya agar kita bisa selalu menjaga hati kita, ya, agar selalu bisa berpikir positif, agar selalu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi orang-orang yang sudah siap hijrah, ingin memperbaiki diri dan ingin meningkatkan kualitas ibadah, ya kebanyakannya yang ada di Al-Batin Al-Wali. Jadi bukan padepokan seperti padepokan silat, padepokan tenaga dalam, tenaga apa, bukan seperti itu. Karena kita tidak ada silat, tidak ada jurus, tidak ada olah nafas, tidak ada apapun. Ya, tidak ada pikir-pikir, oh harus pikir begini-begini, tidak ada. Oh harus puasa begini, tidak ada. Ya, dan alhamdulillah yang sudah tergabung itu para kiai, para ustadz, para pimpinan pondok pesantren. Ya, bahkan Abu yang Mangkuburon juga, beliau sudah 3 kali datang ke padepokan dan merestui, dan
berzikir, jangan pernah puasa kalau bukan karena Allah. Ya, karena puasa itu hanya haknya Allah, hanya untuk Allah. Semua ibadah, sholat kita, sedekah kita, ya, apapun ibadah kita, haji kita, ya, zakat kita, itu semua untuk kembali ke diri kita. Tapi hanya puasa yang hanya untuk Allah, bukan untuk kita. Ya, puasa itu untuk Allah, Pak, bukan untuk kita. Makanya jangan pernah berpuasa untuk niat yang lain. Ya, kalau puasa untuk niat yang lain, Allah sangat marah. Dan akhirnya kalau membiarkan sesuatu masuk ke dalam tubuh untuk merusak diri kita, meskipun seolah-olah kita seolah mendapatkan kekuatan, ya, wah sakti, wah saya bisa kebal ilmu, saya juga bisa dibacok, saya nggak bisa ditembak dengan puasa begini, dibiarkan sama Allah. Aslinya jin, nggak jelas. Ya, jangan pernah berpuasa karena sesuatu selain Allah. Karena puasa itu sebenarnya hanya untuk Allah saja, bukan untuk kita. Sholat untuk kita, zakat untuk kita, pahala untuk kita, haji untuk kita, ya, semua ibadah hanya puasa saja, ya, hanya puasa yang itu adalah untuk Allah. Makanya Allah sangat suka dengan orang yang selalu berpuasa karena untuk Allah, hasilnya untuk Allah, ya, bukan untuk kita. Dan kalau sesuatu yang membuat menyenangkan Allah, ya, berpengaruh kepada Allah, Allah pasti akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Dan berpikir juga, pada saat kita berpikir menyebut asma-asma Allah, jangan pernah untuk niat sesuatu yang lain-lain, karena Allah tidak mau, tidak suka diduakan. Ya, namanya dipakai-pakai untuk niatan yang lain, nggak mau Allah itu. Tapi kalau niatannya untuk sesuatu hal, silakan, ya, rusak hati kita, rusak jiwa kita, dunia akhirat. Kalau nggak percaya, buktikan. Saya sudah banyak buktikan. Orang-orang yang mengamalkan seperti itu, ya datang ke saya tatap matanya saja, dia langsung muntah, ada yang kesurupan, ada yang apa, ya. Padahal amalannya Islam, ya, awalnya Islam. Saya fokus, hati saya kok begini, saya begini, marahlah, mudah tersinggung lah, mudah ini, kamu ngamalkan begini, ya itu hasil dari amalan. Ya, jadi sekali lagi bersihkan hati kita beribadah, ya, kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita, jangan pernah beribadah karena selain Allah. Ya, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang salah. Sekali lagi, ini sedikit ya testimoni, boleh Pak, sedikit ya, 5 menit. Ya. Ini saya punya testimoni, ya, bahwa keyakinan kita, alam bawah sadar kita, tubuh kita itu bisa menyembuhkan diri sendiri, ya. Kalau yang lain itu hanya sebagai obat, atau itu hanya sebagai kimiawi yang membantu proses, ya. Ini saja. Mbak siapa ya? Mbak siapa? Namanya Pak? Ya, ini beliau ini, ya, beliau ini dapat penyakit itu benjolan, seperti kayak tumor, ya, kayak tumor. Kalau kelenjar kelenjar liur, pembengkakan kelenjar liur itu kan bengkak begini, ya. Kalau ini sih jendol, ya, jendol, dan ditekan sakit, ya, nengok nggak bisa, sakit sekali, ya. Dan kata dokter harus operasi, ya. Tapi beliau datang ke saya hanya pegang berapa menit Pak? Berapa menit lah, nggak nyampe 10 menit, itu langsung nggak sakit dan alhamdulillah. Kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva, kebetulan dari tahun 2019 awalnya saya tadinya nggak ada apa-apa. Pas awal-awal tahun 2019 timbul benjolan. Nah, saya tuh udah periksa kemana-mana, ya, udah ke rumah sakit, ke spesialis kemana, udah di lab. Nah, itu harus dioperasi. Nah, terus saya juga pernah ke spesialis di Kuningan, itu berobat ada hampir 5 bulanan, malah bengkak semua.
dari kaki sampai tangan sampai ke muka. Terus setelah itu sama bapak saya dibawa ke bapak. Cuman 2 kali pertemuan, alhamdulillah sampai sekarang udah nggak kerasa lagi. Tapi benjolan masih ada kecil, tapi tadinya besar. Sekarang kecil, semenjak terakhir ke bapak udah nggak pernah kerasa lagi, nggak pernah panas dingin. Udah kalau tadinya kan kalau kecapean berat banget, pundak susah nengok gitu. Kebetulan pas ke bapak alhamdulillah angsur berangsur sampai sekarang udah nggak pernah kerasa lagi. Nah ini ada testimoni lagi. Mana Pak Bu? Nah silakan Pak Bu. Sudah 10 tahun saya berobat. Lama berangsur tuh. Di akhirnya saya ketemu dengan tuan guru. Jadi saya disembuhkan. Nah, besoknya itu saya tuh kebetulan di echo. Echo itu jadi untuk melihat dari dalam jantungnya itu ada apa gitu, klepnya, bocornya masih enggak, apa ada penyumbatan enggak, apa itu kelihatan semua gitu. Nah ini saya tuh bilang, Pak Tatang, saya tuh besok tuh mau di echo, barangkali bisa ditangani lah. Akhirnya Pak Tatang tuh pegang ini udah dipegang selama 10 menit atau 5 menit lagi. Udah, akhirnya saya besok di echo sama ke dokter spesialis jantung itu, alhamdulillah hasilnya yang tadinya klep jantung saya bocor sekarang sudah tidak tertutup dan normal semua, tidak ada yang masalah gitu, alhamdulillah sampai sekarang. Terus yang tadinya sakit sekarang udah nggak sakit. Kalau sakit itu saya dari depan tuh langsung tembus ke belakang, sakitnya itu jantung. Terus kakinya lemas, sekarang udah nggak lemas lagi. Kalau penyakit itu sumbernya semuanya dari energi, pola pikir kita, permasalahannya semuanya menumpuk dalam kehidupan kita yang tidak bisa keluar dari dalam hati kita, semakin menumpuk, ya itu akan menyebabkan sebuah penyakit. Ya penyakit dibiarkan akan merusak organ, akhirnya sakit medis. Sakit medis harus ke dokter, diobatin, hanya menyembuhkan sesaat, nanti timbul lagi karena energi negatifnya tidak dibuang. Apalagi orangnya tidak pernah merefresh diri, ya tidak merefresh diri. Merefresh diri itu dengan apa? Ya dengan selalu beribadah dengan khusyuk, ya dengan berzikir, dengan bertobat, itu sama saja merefresh. Ya pasrah, ikhlas. Hati nggak pernah ikhlas, hati nggak pernah kemlungsung, degel aja. Itu nggak pernah, namanya nggak di refresh. Begitu terus akhirnya timbul penyakit. Ya, gitu. Jadi karena waktunya terbatas, masih ada beberapa pembicara. Mohon maaf apabila nanti barangkali kita bisa ngobrol lebih, bertanya yang lain-lain di di lain waktu atau di kesempatan yang lain. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.